yang itu tidak terlalu dipedulikan. Tapi ketika ungkapan unjuk rasa itu genuine, biasanya secara stamina jauh lebih bersemangat, jumlah bisa bertambah, dan yang seperti ini harus diperhatikan dan direspon. Belum tentu jumlahnya awalnya banyak, tapi perlu dengan semangat penuh dan antusiasme. Ini menggambarkan ada kemampanan inspirasi. Jadi kalau ada situasi seperti ini, ada bicara. Dulu ketika kami tugas di Jakarta itu banyak sekali demo. Dan bicara dengan yang demo. Kenapa? Tahu mereka mengungkapkan inspirasi. Dan dengan bicara, dengan dialog, maka akan ada pikiran. Jangan ditakuti, jangan dijauhi. Diajak bicara, ditemui. Dan kalau itu dikerjakan, maka akan tercapai yang disebut sebagai peningkatan level kepercayaan. Kenapa? Karena pemegang kewenangan mau dialog dengan warga. Tapi kalau ada demo dan yang di demo tidak mau ketemu dengan pendemonya, maka kepercayaan akan menurun. Makin menurun, makin sulit untuk diperbaiki. Saya rasa pelajaran di sebuah kabupaten menunjukkan itu hari ini. Dijauhi malah kemudian jadi tidak produktif. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Tapi ya teman-teman, berarti demo itu tidak apa-apa, santai aja. Tapi kalau dia ajak dialog, teman-teman harus siap dialog. Jangan kemudian dia saja kami mau dialog, teman-teman dibayar. Ya. Baik, kemudian Anies, kita sudah jelas di sini. Kalau cinta Indonesia, pada Indonesia sudah berbuat seperti itu pada Anda. Terus, jawaban kita dari dulu sama. Ini adalah negeri orang yang baik-baik. Dan terbukti Indonesia itu masuk di dalam deretan bangsa yang paling dermawan sedunia. Bangsa yang salah satu yang paling ramah di dunia. Bangsa yang selalu mau membantu satu sama lain. Kebetulan saja hari-hari ini yang sedang pegang kewenangan tidak mencerminkan karakter yang ada dalam masyarakat. Dan itu ada di mana-mana. Tapi bukan berarti kita berhenti cinta Indonesia. Kawan-kawan sekalian, ini 17 Agustus 80 tahun. Coba bayangkan 80 tahun yang lalu. Pada saat proklamasi dikumandangkan, yang tahu ada proklamasi itu segelintir orang. Masyarakat di Jakarta saja belum tahu ini ada WA Group. Tidak ada itu yang namanya sebaran foto. Di Banten ada satu orang sejarahnya. Baru 3 minggu kemudian orang tahu mereka. Kata mereka sekelompok orang. Tapi sekelompok orang ini kaum intelektual, kaum cendekiawan yang terpilih anak tinggi di saat 95% penduduk baru. Mereka memproklamasikan, lalu mereka mendapatkan kepercayaan dari puluhan juta rakyat Indonesia. Kenapa mereka dipercaya? Karena mereka punya integritas. Karena mereka menempatkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan dirinya, di atas kepentingan keluarganya, di atas kepentingan kelompoknya. Karena itu juga mereka mengatakan kita harus merdeka, kita harus bertahankan kemerdekaan. Rakyat percaya. Sekarang 80 tahun kemudian kita harus kembalikan kepercayaan dari rakyat kepada orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin di dunia. Jangan biarkan, karena itu memberikan rasa harapan dan Indonesia mempesona dunia. Teman-teman sekalian, dunia itu menempatkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang extraordinary. Dunia itu kagum melihat Indonesia masa itu. Bayangkan, puluhan bahkan ratusan bahasa tersebar di ribuan pulau bisa bersatu belum ada negara. Bisa bersatu belum negara. Hanya karena punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu semua bergerak untuk menggulung kolonialisme dengan semangat yang tunggal, menyatu semuanya. Itu inspirasi mana-mana.
Tapi itu hanya bisa terjadi lagi-lagi karena yang memimpin memiliki integritas. Mari kita sama-sama kembalikan dan anak-anak muda. Yuk, anak-anak muda jangan diam. Anak-anak muda jangan diam. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang memilih tidak diam, memilih untuk bergerak, memilih untuk mengungkapkan. Kita butuh itu. Kita lebih banyak orang yang mau mengungkapkan, mau mengekspresikan, mau menuntut. Karena itu akan bisa menggerakkan perubahan. Jadi anak muda harus gimana? Anak muda jangan diam. Anak muda harus berekspresi. Dan kita cintai Indonesia walaupun sedang kondisinya seperti sekarang. Teman-teman, jangan pesimis soal Indonesia. Dari tahun ke tahun kita mengalami perbaikan. Cuman kadang-kadang kita merasa kok lama ya perbaikannya. Betul nggak? Kok lama ya perbaikannya? Ya, perbaikan perlu waktu. Kalaupun Anda merasa pemerintah yang pernah terpilih tidak cocok, 5 tahunan selesai. Setelah 5 tahun sebenarnya ulang. Bupati, wali kota, gubernur sama. Bupati terpilih naikin PBB ketinggian. Itu siapa ini? Di demo, setelah di demo, coba kalau mereka diam, apa yang terjadi? Jakarta pernah mengalami. Jakarta pernah mengalami PBB itu naik sampai 400-500% tahun 2014. Tapi rakyat diam. Kalau diam, ada kemudian gerakan perubahan. Tapi kalau rakyat bergerak, di situ terjadi perubahan. Kalau saya merasakan yang berada di ruangan ini adalah orang-orang yang menginginkan perubahan. Jadi bukan saja cinta pasif, tapi cinta aktif. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana tetap semangat? Apalagi yang kuliah, tahun akhir dan